Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Bu Desi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini, jenis dan struktur teks fantasi. Tujuan pembelajaran dalam materi ini, yang pertama, dapat menentukan jenis cerita fantasi. Yang kedua, dapat memerinci struktur teks fantasi. Dan yang ketiga, dapat mengomentari teks cerita fantasi dari segi struktur. Nah, anak-anak, jenis cerita fantasi itu ada dua ya. Yang pertama, cerita fantasi total dan irisan, dan yang kedua, cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Tadi jenis cerita fantasi yang pertama ada jenis cerita fantasi total dan irisan. Nah, cerita fantasi total dan irisan itu termasuk ke dalam jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Jadi, nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Sedangkan cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Nah, mudah sekali untuk membedakannya. Intinya, kalau misalkan cerita fantasi total, berarti semuanya hayalan dari mulai nama tokohnya, nama tempatnya, peristiwanya, semuanya hayalan. Sedangkan cerita fantasi irisan itu masih ada dalam dunia nyatanya. Jadi ada hayalan dan ada nyata. Jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita, yaitu ada latar sejaman dan latar lintas waktu. Latar sejaman, latar yang digunakan dalam satu masa, misalnya fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi yang akan datang atau futuristik. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah cerita tersebut latarnya hanya satu saja. Kalau di dalam cerita tersebut menggunakan latarnya masa kini, ya udah ceritanya masa kini. Kalau misalnya latarnya masa lampau, ya udah masa lampau. Terus kalau misalnya yang kedua, latar lintas waktu adalah cerita fantasi menggunakan dua latar yang berbeda. Misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun yang akan datang. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah cerita menggunakan dua latar yang berbeda, latarnya ada dua. Jadi di dalam cerita tersebut, yang pertama misalnya ceritanya latarnya masa kini. Terus tiba-tiba di pertengahan cerita dia ada di zaman prasejarah. Jadi latarnya ada dua, masa kini dan zaman prasejarah. Mudah ya cara membedakannya. Intinya kalau sejaman itu ceritanya hanya satu masa. Kalau misalnya dua latar waktu yang berbeda, berarti ada dua latar waktu yang berbedanya. Misalnya ceritanya misalnya tahun 2020, tapi di dalam pertengahan cerita tiba-tiba dia berada di tahun 90. Nah, seperti itu ya.
Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan contoh dari kedua teks ini. Kemarin kalian pada pertemuan pertama sudah membacakan cerita ini tentang yang pertama ada kekuatan ekor biru nataga dan yang kedua ada Nono anak rembulan. Dalam cerita fantasi kekuatan ekor biru nataga itu termasuk ke dalam cerita fantasi total. Kenapa cerita fantasi total? Karena dalam cerita tersebut seluruh tokoh, latar waktu maupun tempat, serta peristiwa yang diceritakan tidak terjadi pada dunia nyata. Seluruh cerita merupakan imajinasi penulis. Sedangkan berdasarkan latar cerita tersebut termasuk ke dalam latar waktu sejaman. Kenapa latar waktu sejaman? Karena dalam cerita kekuatan ekor biru nataga berkisah pada satu waktu atau zaman saja, yaitu pada zaman Nagata memimpin pertempuran di tanah Modo saja. Nah, sedangkan dalam cerita Nono anak rembulan termasuk ke dalam cerita fantasi irisan. Karena di dalam cerita Nono itu tokoh, latar waktu maupun tempat serta peristiwanya sebagian terdapat di dunia nyata. Jadi di dalam cerita Nono anak rembulan itu ada di dalam dunia nyatanya ada hayalannya. Dan berdasarkan latar cerita Nono anak rembulan itu termasuk ke dalam latar lintas waktu, masa kini dan masa lampau. Kenapa? Karena pada cerita Nono anak rembulan dikisahkan Nono yang sedang berlibur di Wulingi, tempat tinggal Mbah Sastro di masa kini, dan kemudian ceritanya beralih ke zaman penjajahan Belanda di masa lampau. Nah, di dalam cerita Nono itu, si Nono itu kan dia itu lagi berlibur di Wulingi. Terus di tengah-tengah cerita dia tiba-tiba ada di zaman Belanda. Jadi dia itu termasuk ke dalam latar lintas waktu masa kini dan masa lampau. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur teks fantasi. Struktur teks fantasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Dan yang ketiga, resolusi. Nah, struktur yang pertama ada orientasi. Orientasi itu berisi tentang pengenalan latar, tokoh, gambaran umum, atau konflik di dalam sebuah cerita. Tetapi yang sering ada di dalam orientasi itu hanya berisi pengenalan latar dan tokoh. Nah, ini ada contohnya ya. Ibu akan bacakan. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian, orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Nah, paragraf ini termasuk ke dalam orientasi. Kenapa termasuk ke dalam orientasi? Karena di sini ada pengenalan latar dan tokoh. Nah, misalnya Minggu pagi yang cerah. Minggu pagi yang cerah itu termasuk ke dalam pengenalan latar, waktu. Lalu Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Nah, di Candi Trowulan itu termasuk ke dalam latar tempat ya. Nah, terus selanjutnya di tengah keramaian, orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Nah, bisa aja di situ itu ada suasana rame ya. Jadi di dalam paragraf tersebut pengenalan latarnya ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana.
Nah, ada pengenalan tokoh. Mana yang menunjukkan pengenalan tokohnya? Itu ada Ardi, Handi, dan Dani. Paham ya? Nah, struktur yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalah memuncak, di mana komplikasi tersebut dikembangkan dengan cara mengenal tokoh, mengubah latar, atau menembus ke zaman yang berbeda. Nah, intinya di dalam komplikasi itu dari muncul masalah hingga masalahnya memuncak. Nah, ini ibu kasih contoh ya, tetapi ini contohnya hanya singkatnya saja. Mungkin ini contohnya hanya muncul masalah saja ya. Nah, kalimatnya seperti ini, tolong. Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi, tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Nah, itu hanya muncul masalahnya saja. Intinya di dalam komplikasi itu dari muncul masalah hingga masalah memuncak atau masalahnya semakin memanas ya. Nah, yang ketiga yaitu ada resolusi. Resolusi itu berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Nah, di situ ada contoh yang menunjukkan bagian resolusi. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Nah, jadi di dalam bagian resolusi ini penyelesaian dari masalah yang telah terjadi atau konflik yang telah terjadi di dalam komplikasi tadi ya. Jadi intinya kalau orientasi itu hanya mengenalkan latar tokoh dan latar tempat, sedangkan komplikasi berisi dari muncul masalah hingga masalah memuncak, dan resolusi berisi penyelesaian dari masalah yang terjadi di dalam cerita tersebut ya. Paham ya? Demikian penjelasan dari ibu. Semoga kalian paham. Jika kalian belum paham, boleh kalian mencari referensi yang lain mengenai penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.